Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku umat yang beragama Islam, yaitu kita diwajibkan untuk senantiasa sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan itu adalah hukumnya wajib. Dan apabila kita tinggalkan kewajiban-kewajiban itu, maka kita akan mendapatkan sanksi dosa. Dan dosa itu nanti di akhirat akan mendapatkan ganjaran azab dari Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bertaubat. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di. Kemudian kita mengerjakan kewajiban yang lain. Setelah tadi kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita sambil menunggu waktu datangnya sholat waktu isya, maka kita sama-sama duduk di masjid ini untuk kita sama-sama belajar ilmu agama, belajar tentang ilmu agama. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada dikatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, niscaya Allah akan mempahamkan orang itu tentang urusan agamanya. Jadi orang yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, niscaya orang itu akan dipahamkan oleh Allah urusan agamanya. Ya kan, akan dipahamkan oleh Allah urusan agamanya. Caranya macam-macam, ya kan? Ada kalanya dengan diberikan oleh Allah taufik hidayah untuk rajin menghadiri majelis ta'lim. Rajin duduk di majelis ta'lim berarti agar dapat ilmu agama. Ya kan? Kada cuman rajin duduk di depan TV aja, atau rajin duduk memegang HP aja, tapi rajin duduk di majelis ta'lim, majelis ilmu. Ya kan, majelis ilmu. Sebenarnya
TV dan HP itu bisa aja digunakan ya kah untuk kita misalnya memutar yang tausiah banyak aja di YouTube ya kah, banyak di YouTube tausiah bisa aja digunakan, cuma tergantung orangnya ya kah, tergantung orangnya yang memegang. Apabila digunakan untuk mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan tausiah berarti Allah memberikan hidayah lewat HP dan TV tadi ya kan, untuk mendapatkan ilmu agama. Tetapi kalau hanya digunakannya untuk hiburan, untuk mendengarkan yang kada ada manfaatnya, maka kada jadi kebaikan juga kesannya ya kan, malah menjadi sibuk urusan dunia saja, lupa akan urusan akhiratnya. Na'udzubillahi min zalik. Kenapa? Karena kita ini di dunia hanya sementara ya kan, kada balawasan hidup di dunia. Suatu saat nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepadanya. Nah, apabila sudah dipanggil Allah ya kan, timbul ada pengumuman di masjid. Nah, kita kada kau apa-apa lagi ya kan, kada kau apa-apa lagi, kada kau hendak ibadah lagi ya kan. Apa ujar hadis Nabi, iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati anak Adam, meninggal dunia manusia, maka putuslah amalnya. Hendak beramal kada kau lagi, sudah mati apalagi ya kan, mata beleleng tapi kada melihat, tangan ada aja tapi kada kau bergerak lagi ya kan, sudah kada diperlukan orang lagi ya kan, maka lakas dikubur lagi ya kan, sudah datang ajal tadi, kada kau lagi hendak apa-apa. Nah, lalu hadis apa nanti sambungan hadis tadi, illa min salasin, kecuali ada 3 perkara yang amalnya itu terus menerus. Yang pertama, sodakotin jariyah, sodakoh jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, awaladin soleh yada'ulah, atau ada baisian anak soleh yang mendoakan baginya ya. Pertama, sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah ini banyak ya kah, misalnya kita umpat membangun masjid, umpat membangun pesantren, umpat membangun sarana ibadah yang lainnya, sekolahan kah, atau majelis ta'lim kah, ikut mengurusnya ya kah, sampai kata di majelis ta'lim itu mencetak orang yang bisa berdakwah, orang yang mempunyai ilmu agama. Nah, itu berarti sodakoh jariyah ngarannya ya kah. Selama masjid, pesantren atau madrasah itu difungsikan orang, selama itu juga inya akan menikmati pahala dari sodakoh jariyahnya itu ya kan. Nah, kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Mengajari orang misalnya ilmu apakah ya kah, mengajari orang ilmu fikih misalnya, atau ilmu apakah, mengajari orang misalnya rukun sholat, tahuinya rukun wudu, tahuinya dipakainya ya kah, rukun haji, zakat, rukun puasa, melajari orang lalu dipakainya, kena yang tadi itu melajari pulang lan orang turun temurun belajar. Nah, itu ilmu yang bermanfaat karena itu ya apa, pahalanya jalan terus, pahalanya jalan terus ya kah.
Nah kemudian yang ketiga awaladin soleh yad'ulah, atau bisian anak yang soleh. Ini anaknya soleh lah, bukan ngaran soleh. Jangan anak yang salah. Ini sedikit bedanya soleh lawan salah. Apabila anak soleh yad'ulahu, pasti mendoakannya. Tetapi kalau anaknya salah, ya kah? Salah tuh bang, sembahyang kada misalnya ya kah? Puasa kada, ke masjid kada hendak, ya kah? Bakal kawalan kada tampu kada keruan tampu kawalannya ya kah? Nah itu nanti akan menyakitkan orang tuanya, ya kah? Menyakitkan akan orang tuanya. Orang tuanya tuh nanti dapat kiriman dosa terus, bukan pahala, ya kah? Kiriman dosa karena anaknya tadi anak salah didik, salah mendidiknya. Tapi kalau anak soleh, kawannya bagus-bagus, ya kan, rajin ke masjid, sembahyang, pastinya mendoakan. Orang sembahyang tuh pasti berdoa, ya kah? Orang kada sembahyang mana bisa berdoa? Sembahyangnya kada, ya kah? Mana berdoanya? Nah itu anak yang salah karena. Nah, kalau anak yang soleh tadi pasti mendoakan. Kalau anak yang soleh itu, ya kah, anak nih misalnya soleh, kada mendoakan dengan orang tuanya, ini pasti dapat pahala. Orang tuanya nih, kalau ini berbuat baik, ini dapat pahala juga orang tuanya, ya kah? Kalau hanya berbuat baik, orang tuanya dapat pahala. Tapi kalau anak yang salah, ya kah? Apabila hanya berbuat dosa, orang tuanya ini kacipratan juga dapat dosanya, dikubur, ya kah? Kacipratan terus dapat dosa, bukan pahala yang dikirim dosa. Nah itu anak yang salah didik. Nah oleh karena itu mumpung kita ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala waktu, marilah kita gunakan untuk kita isi dengan bekal-bekal untuk akhirat, ya kah? Jangan kada tahu urusan akhirat, ya kah? Urusan dunia aja yang dihimati. Baiklah, kita akan masuki pelajaran yang berikutnya, yaitu qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Pasal 1, niat zakat dan menyegerakannya. Wajib niat zakat dengan hati dan tidak disyaratkan menuturkannya dengan lidah, dan tidak memadai melafalkan dengan lidah tanpa diniatkan dengan hati. Jadi niat tadi yang penting itu niatnya di dalam hati, ya kah? Walaupun tidak dilafalkan dengan lidah, yang penting dengan hati. Kalau cuma dilafalkan dengan lidah aja, hati kada bisa, ya kah? Yang hukumnya sah dengan takbiratul ihram dalam sholat. Hendaklah orang yang mengeluarkan zakat meniatkan hadza fardu mali, misalnya, artinya inilah zakat hartaku. Sekalipun tidak diniatkan fardu, memadai saja, karena zakat semuanya fardu, ya kan? Zakat semuanya fardu. Yang berbeda dengan sholat dan sedekah, ya kan? Kalau sholat ada yang sunat, ada yang fardu. Nah, tetapi yang terafdol hendaknya disebutkan fardu di dalam niatnya. Umpamanya hadhihi shadaqatu maliyal mafrudatu, artinya inilah zakat hartaku yang fardu. Inilah zakat hartaku yang fardu. Atau diniatkan hadza fardus shadaqati, artinya inilah zakat hartaku yang difardukan. Jadi sedikit aja niatnya, ya kan? Nah, itu yang pokoknya, ya kan, yang wajibnya. Atau diniatkan hadhihi shadaqatul mafrudatu, inilah zakat yang fardu.
Inilah zakat yang fardu. Dan tidak memadai niat hazihi shadaqatu mali, artinya inilah zakat hartaku, kayak itu aja ya kan? Inilah zakat hartaku aja ya. Kada cukup. Dan juga tidak memadai itu kada cukup. Hadza fardu mali, inilah fardu hartaku. Dan juga tidak memadai hadza fardul mali, inilah fardu harta. Itu aja ya kah? Karena sedekah itu kadang-kadang sunat dan kadang-kadang fardu. Kada dibuatnya fardunya tuh Bang ya kah? Jadi kada memadai. Karena alasannya nih ya kah? Karena sedekah itu kadang-kadang sunat dan kadang-kadang fardu. Ya kan sedekah nih. Ada yang wajib juga, ada yang sunat, ada yang wajib, ada yang fardu. Dan yang fardu kadang-kadang kafarah atau dan nazar, kafarah dan nazar. Ya kah? Yang fardu tadi kadang-kadang kafarah dan nazar. Artinya bayar kifarat tuh Kang, bayar kifarat, bayar dan apa? Bayar apakah ya kah? Model denda gitu nah. Atau nazar, benazar misalnya, nah fardu juga tuh ya kah? Nah. Boleh meniatkan zakat lebih dahulu dan menyerahkannya kepada mustahab jika niat itu pada saat memisahkan zakat itu dari seluruh harta, atau berniat pada saat menyerahkan zakat kepada imam, atau sesudah menyerahkan kepada imam atau wakilnya, dan sebelum membagikan kepada semua mustahab. Jadi zakat ini diniatkan berdahulu boleh ya kah? Diniatkan berdahulu berniat boleh, atau ketika menyerahkan berniat boleh juga. Ketika menyerahkan benar ini zakat hartaku. Nah, sama ya niatnya ya kah? Ini zakat hartaku niatannya. Tapi di dalam hati lah, niatnya di dalam hati tadi. Dan juga yang terafdal berniat pula imam atau wakilnya pada saat membagikan zakat. Pada saat membagikan zakat. Ini misalnya kita menyuruh orang wakil nih ya kah? Nah bagiakan hartaku, ini zakat lah ya. Hartaku bagiakan, dibagiakannya. Nah jadi yang membagiakan itu sunat menyatakan ya kah? Sunat menyatakannya. Memadailah niat pada saat memisahkan zakat sebelum membagikan, dan boleh bagi pemilik harta menyerahkan niat kepada wakil kalau wakil itu orang yang dianggap sah niatnya, seperti seorang muslim yang mukallaf. Diwakilkannya misalnya ya kah? Nah bisa. Sedang orang yang bukan Islam dan anak-anak tidak boleh dijadikan wakil dalam meniatkan zakat, tetapi boleh menjadi wakil untuk menyerahkan zakat kepada penerima zakat, si anak-anak tadi. Dia kah diwakilkan untuk menyerahkan, dia kah anak-anak misalnya, nah julungakan zakat apa lawan misalnya siapa? Ya misalnya Ustadz Jani misalnya julungakan ya kah? Boleh. Nah, diwakilkan. Dan penerima zakat sudah ditentukan oleh pemilik zakat tadi, ya kan ada tujuannya nak kasih itu aja. Nah tolong sampaikan nak lah lawan situ lah, lawan misalnya Ustadz Jani misalnya, sampaikannya ya kan. Nah mun kada apa julungan zakat kamananya menjuluk, kada tahu ya kah, kada tahu alamatnya atau alamat palsu misalnya kayak mana juluknya, ya kah. Nah jadi harus alamatnya di tepat ya kah, sasaran ya kita. Umpamanya katanya kepada wakil tadi, serahkan zakat ini kepada si fulan ya, dan wajib bagi wali meniatkan zakat untuk anak-anak yang berada di bawah perwaliannya. Dia orang yang idiot ya, orang yang kada idiot tuh kami lah idiot tuh Bang, yang kada tapi paham juga kalah ya idiot.
Kalau wali tidak meniatkan, maka wali dituntut untuk mengganti karena kelalaiannya. Kalau yang menyerahkan zakat itu adalah pemiliknya sendiri kepada imam tanpa disertai dengan niat, maka tidaklah memadai niat imam. Ya kan, jadi si yang memiliki tadi harus meniati dulu ya kan, diniati juga dulu. Ya gitu, diniatakan dahulu, diniati dulu harta zakat tadi, kemudian serahkan imam. Nah, imam tolong bagikan misalnya pada mustahik. Nah, jadi si imam nih sunat juga gimana nyatakan ya kah? Nah, kayak itu caranya. Kalau pemilik enggan menyerahkan zakat, maka imam atau wakilnya boleh memaksa untuk menyerahkan zakat, dan wajib imam meniatkan dikala membagikan. Kalau pemilik belum meniatkan pada saat zakat diambil. Boleh pemilik zakat menyerahkan zakat sebelum sampai haulnya. Boleh pemilik zakat menyerahkan zakat sebelum sampai haulnya. Umpamanya pemilik memiliki emas dan perak atau binatang yang sudah sampai nisabnya, maka zakatnya diserahkan sebelum sampai haulnya. Nisabnya aja sudah sampai ya kah? Nisab itu kita batas minimal ya kah? Batas minimal sudah sampai, tetapi haulnya belum. Atau dibelinya ke barang dagangan sekalipun kurang dari nisab. Umpamanya dibelinya barang dagangan yang belum mencapai harga 200 dirham, tetapi sudah sampai haulnya bertambah mencapai jumlah nisab ya kah? Ini misalnya barang dibelinya belum mencapai harga nisab ya kah, 200 dirham, tetapi setelah haulnya sampai jumlahnya tadi mencapai nisab. Nah, atau dibelinya barang seharga 200 dirham yang zakatnya 5 dirham, dikeluarkan zakatnya yang 200 dirham, tetapi dikeluarkan zakat untuk 400 dirham, yaitu sebanyak 10 dirham saja telah. Kalau pada akhir haul jumlah hartanya 400 dirham, maka memadailah zakat yang dibayarnya lebih dahulu itu. Nah, jadi maksudnya di sini ya kah, zakat tadi boleh dikeluarkan sebelum sampai haulnya ya kah, sebelum sampai haul boleh aja. Diperbolehkan membayar zakat lebih dahulu selama masih di dalam haul. Selama masih di dalam haul itu ya haul itu juga. Karena itu tidak sah membayar zakat lebih dahulu untuk lebih dari setahun. Ya kah, lebih dari setahun kada bisa. Misalnya aku hendak berzakat tapi untuk bayar 2 tahun ya kada bisa ya kah. Jadi harus setahun aja dulu. Walaupun berdahulu pada haul ya kah, walaupun berdahulu pada haul ya kah, nisabnya sudah sampai misalnya, haulnya belum, artinya haul itu hitungan tahun, sampuk tahun ya kita ya kah. Misalnya mulai berdagang kemarin tuh bulan misalnya biasanya kita sini bulan Ramadan, biasa kebanyakan orang berzakat bulan Ramadan di Purok Jauh sini. Nah, jadi sampuk bulan Ramadan berarti haul karena ya kah. Nah, nisabnya sampai, maka wajiblah zakat tadi. Kalau misalnya belum sampai sahaul, misalnya nyanda keluarkan zakatnya tapi nisabnya sudah sampai, boleh juga ya kah, boleh aja. Cuman jangan mengeluarkan zakatnya itu sampai 2 tahun. Nah, aku nak berzakat 2 tahun, nah ya kan, zakatku sampai 2 tahun kena kada bisa. Jadi haul situ aja ya kan, cukup sahaul aja, cukup tahun haul situ juga ya kan, jangan sampai lebih dari sahaul. Bulan Ramadan misalnya ya kah, awal bulan Ramadan masuk ya kah, malam ini misalnya masuk bulan Ramadan esok, lalu nyampe zakat fitrah, ada apa boleh antar aja ke rumah nak zakat fitrah. Boleh aja, artinya belum lawas lagi itu, nah sampai anunya boleh aja ya kah, berdahulu apa.
Diperbolehkan tadi membayar zakat lebih dahulu selama masih dalam haul itu juga, karena itu tidak sah membayar zakat lebih dahulu untuk haul, untuk lebih dari sehaul setahun. Yang dipersamakan dengan menyegerakan membayar zakat emas dan perak atau binatang ternak sebelum sampai nisabnya. Contohnya memiliki 100 dirham, disegerakan membayar zakat 200 dirham, ialah 5 dirham, maka tidak sah. Ya, tidak sah. Dan zakat yang disegerakan untuk 2 tahun atau lebih tidaklah memadai, melainkan hanya untuk tahun itu juga. Dan juga tidak sah menyegerakan zakat tumbuh-tumbuhan seperti kurma, anggur, gandum, padi dan lainnya sebelum waktu wajibnya, ya, ialah sudah masak buahnya atau bijinya sudah keras, tetapi boleh menyegerakan sesudah sampai waktu wajib dan sebelum dibersihkan dan dikeringkan. Artinya kurma tadi amun masih belum keras bijinya, ya kan, masih anum lagi, itu kada bisa disegerakan, ya kan. Syarat memadai zakat yang disegerakan itu 3 perkara. 1, hendaklah si pemiliknya tetap sebagai seorang yang dapat dikenakan zakat sampai akhir haul pada harta zakat yang dimilikinya, dan sampai masuk bulan Syawal pada zakat fitrah. Kemudian yang kedua, hendaklah yang menerima zakat itu sampai akhir haul dan pada ketika timbul bulan Syawal sebagai mustahak zakat. Artinya orang yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, hendaklah harta yang disegerakan zakatnya selain dari barang dagangan masih utuh sampai akhir haul, masih utuh sampai akhir haul. Kalau pemilik atau yang menerima zakat meninggal sebelum akhir haul, atau yang menerima zakat menjadi murtad, atau hilang dari negeri zakat, atau hilang dari negeri zakat ke negeri lain, atau menjadi mampu dengan harta yang lain dari harta zakat yang disegerakan, umpamanya dengan zakat orang lain sekalipun dengan zakat yang disegerakan. Artinya kada berhak lagi gitu, ya kan. Misalnya awal tahun masih mustahik, ya kan, awal pertengahan tahun misalnya masih mustahik, kita kan diserahkan zakat, sekalinya sudah sampai nisabnya tadi, pas haul nisabnya sampai, sekalinya ini jadi sugih, berarti kada berhak lagi zakat, ya kan, kada berhak lagi. Dan tidaklah mengapa mampu dengan zakat yang disegerakan atau jumlah harta kurang dari senisab, atau berpindah dari kepemilikan pemilik tetapi bukan barang dagangan, maka yang disegerakan itu tidak memadai sebagai zakat, karena pemilik bukan lagi dianggap sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat. Artinya kepemilikannya itu berpindah tangan, ya kah? Dan penerima bukan lagi dianggap mustahak zakat pada waktu wajib zakat. Tetapi tidaklah mengapa kalau datang sifat yang menyebabkan penerima tidak patut menerima zakat, kemudian kalau hilang sifat itu sebelum sampai haul atau tidak diketahui keadaan penerima pada akhir tahun, tidaklah mengapa. Dan kalau yang menerima meninggal dalam keadaan tidak mampu sebelum akhir haul, maka wajib bagi pemilik membayar zakat kepada semua mustahak, karena hanya zakat yang terdahulu itu tidak memadai.
Ini misalnya berzakat berdahulunya ya sekalinya pada pas sampai waktu wajib zakat itu tadi orangnya meninggal ya kan, dalam keadaan tidak mampu sebelum akhir tahun, maka wajib bagi pemilik membayar zakat kepada semua mustahak karena nyata zakat yang terdahulu itu tidak memadai. Orangnya meninggal sudah. Pas batas waktu wajibnya, orangnya kan ada lagi, nah paksa diganti pulang. Yang berapa? 2 menit lagi. Kalau yang disegerakan tadi dianggap sebagai zakat, hendaklah harta yang telah diserahkan itu diambil dari penerima dengan syarat bahwa penerima tahu bahwa zakat yang diserahkan itu adalah zakat yang disegerakan sebelum sampai haulnya. Nah, gitulah. Ini misalnya orang berdahulu berzakat, sakalnya setelah sampai waktu wajibnya tadi orangnya sudah sugih mampu. Nah, misalnya kah? Nah, lalu karena sudah mampu pas waktunya maka diambillah zakat tadi dari orang yang sudah diserahkan tadi, karena zakatnya ini zakat berdahulu ya kah? Belum sampai haul nisab lagi sudah berdahulunya. Diambil kembali, ditarik kalau orangnya tadi kada wajib kada mustahak lagi. Nah, kira sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jangan tenaga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mudahkan urusan kita, mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.